Coba Anda bayangkan situasi ini sebentar ya. Anda lagi di dalam mobil, tangan mencengkram setir, berkeringat dingin, terus berputar-putar selama 20 menit di area parkir swalayan. Iya, yang entah kenapa selalu dirancang terlalu sempit gitu kan? Benar sekali. Anda merasa terjepit di antara deretan troli dan mobil SUV yang diparkir sembarangan. Nah, di titik frustrasi puncak itu, tiba-tiba pikiran aneh melintas di kepala Anda. Pikiran bahwa ini semua disengaja gitu kan? Tepat. Bagaimana jika kekacauan yang menyiksa ini sebenarnya bukan ketidaksengajaan sama sekali? Bagaimana kalau ada semacam rapat direksi rahasia di mana sekelompok eksekutif berdasi sengaja merancang penderitaan Anda ini demi keuntungan finansial? Itu sebuah lompatan logika yang sangat dramatis sih dari sekedar masalah tata letak kota yang buruk. Tapi ya, pikiran semacam itu justru sangat wajar sekarang ini. Sangat wajar. Dan mari kita dorong absurditas itu lebih jauh lagi ya. Lupakan soal tempat parkir. Bagaimana dengan kenyataan fisik itu sendiri? Kayak gaya gravitasi yang menahan kaki Anda dan kursi yang sedang Anda duduki saat ini. Wow, gravitasi? Iya, bagaimana jika itu semua memiliki semacam saklar rahasia yang bisa dimatikan begitu saja oleh pemerintah? Terdengar seperti fiksi ilmiah murahan sih, tapi inilah realitas informasi yang sedang kita hidupi. Benar banget. Kita tuh hidup di era di mana batas antara skeptisisme kritis dan paranoia total sudah sangat kabur. Membedah bagaimana ide-ide ekstrim ini menyebar bukan lagi sekedar hiburan loh. Ini cara kita memahami arsitektur mental masyarakat modern. Nah, untuk Anda para pendengar yang selalu ingin tahu mengapa manusia modern bisa mempercayai hal-hal paling tidak masuk akal, eksplorasi mendalam kita hari ini akan sangat memuaskan rasa penasaran Anda. Itulah misi utama pembedahan sumber kita hari ini. Betul. Dan sumber kita kali ini cukup menarik ya. Sangat. Kita akan menyelami sebuah artefak budaya digital dari tahun 2026, sebuah video viral dari Joe Santagato yang berjudul For the Wildest Conspiracy Theories of 2026, yang ironisnya dia membahas lebih dari 4 teori di dalamnya. Judulnya saja sudah agak menyesatkan ya. Iya kan? Dan sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin memperjelas aturan main kita dulu. Kita tidak di sini untuk menjadi detektif amatir yang memvalidasi apakah alien benar-benar ada atau apakah pemerintah menyembunyikan teknologi anti-gravitasi. Sama sekali bukan itu tujuannya. Kalau kita terlalu sibuk mendebat faktanya, kita justru akan kehilangan wawasan psikologis yang jauh lebih berharga. Video ini dan kumpulan teori di dalamnya itu ibarat lensa pembesar. Lensa pembesar untuk melihat apa tepatnya? Untuk melihat bagaimana otak manusia merespon tekanan, lalu perubahan teknologi yang terlalu cepat, dan perasaan kehilangan kendali di dunia yang semakin bising ini. Masuk akal. Nah, mari kita mulai dengan sesuatu yang tampaknya sangat sepele, tapi ternyata memicu kepanikan eksistensial berskala nasional, yaitu huruf tegak bersambung. Ya, tulisan tangan? Ya, Anda tidak salah dengar. Dalam sumber kita, dibahas sebuah teori konspirasi masif yang mengklaim bahwa sekolah-sekolah di Amerika Serikat itu sengaja berhenti mengajarkan tulisan tegak bersambung bukan karena kurikulum berubah, melainkan sebagai sebuah plot terencana untuk menghapus sejarah. Logika mereka lumayan menarik di sini. Logikanya begini, jika anak-anak zaman sekarang tidak bisa membaca tulisan tegak bersambung, mereka otomatis tidak akan bisa membaca dokumen sejarah yang asli, kayak Konstitusi Amerika. Dan sumber tersebut menyoroti banget bagaimana isu ini langsung ditarik ke pusaran polarisasi politik. Sangat politis. Video tersebut merujuk pada klaim dari seorang pembawa acara Fox News yang menuduh bahwa ini adalah agenda rahasia dari Partai Demokrat untuk melarang tulisan tersebut sama sekali. Wow. Tapi ingat ya, bagi Anda yang mendengarkan, kita hanya melaporkan apa yang ada di dalam kerangka sumber ini. Kita sama sekali tidak mengambil posisi politik apapun. Tentu, kita netral di sini. Cuma yang bikin saya sangat tertarik adalah reaksi emosional yang meledak-ledak terhadap hilangnya sebuah gaya penulisan. Maksud saya, kalau kita mau pakai logika dasar nih, ini kan sama saja dengan mengklaim bahwa hilangnya papan tulis kapur dari ruang kelas itu agenda jahat. Padahal faktanya kita cuma beralih ke tablet digital kan? Guru mana punya waktu mengajarkan kaligrafi di era anak-anak harus belajar pemrograman? Saya agak kurang setuju sih kalau Anda menyamakannya murni dengan papan tulis kapur. Oh iya? Kenapa beda?
Gini loh, alat tulis memang berevolusi, tapi tulisan tangan, khususnya dokumen fundamental yang melahirkan sebuah negara, itu punya beban mitologis yang berbeda. Ketika orang melihat konstitusi dengan huruf tegak bersambung yang elegan, mereka tidak melihat sekedar tinta di atas kertas. Terus apa yang mereka lihat? Mereka melihat fondasi identitas mereka. Rasa takut yang muncul di sini bukan tentang anak-anak yang tidak bisa menulis dengan indah, melainkan tentang ketakutan bahwa generasi berikutnya akan terputus dari nilai-nilai leluhur mereka. Oh, saya paham sekarang. Jadi ini pada dasarnya adalah krisis identitas kultural yang disamarkan sebagai kepedulian terhadap kurikulum pendidikan gitu. Tepat banget. Otak kita itu sangat membenci gagasan tentang erosi budaya. Ketika dunia berubah terlalu cepat karena teknologi digital, masa lalu itu terasa kayak pasir yang lepas dari genggaman kita. Bener. Jadi, menyalahkan kelompok politik tertentu atau menyebutnya sebagai konspirasi penghapusan sejarah itu memberikan sebuah kepastian. Ya, jauh lebih mudah membenci musuh yang memiliki wajah dan nama daripada harus menerima kenyataan pahit kalau budaya memang terus bergerak maju dan meninggalkan banyak tradisi. Persis. Nah, itu membawa kita ke titik pergeseran yang sangat menarik. Karena ketakutan melepaskan masa lalu ini rupanya tidak hanya berlaku pada dokumen atau huruf mati. Ia juga berlaku pada manusia. Yang mengingatkan saya pada teori klasik dari sumber kita yang kembali meledak di tahun 2026. Biar saya tebak, Elvis Presley belum mati. 100 buat Anda. Ya, Elvis belum mati. Itu adalah contoh sempurna penolakan definitif terhadap kematian dari ikon yang lebih besar dari kehidupan itu sendiri. Sangat definitif. Sumber kita menjabarkan dengan rinci teori bahwa sang raja rock and roll memalsukan kematiannya di tahun 1977. Alasannya? Dia diduga ingin melarikan diri dari mafia dan tumpukan utang yang mencekik. Klasik. Tapi detailnya biasanya yang bikin narasi ini hidup. Oh, detailnya luar biasa spesifik dan sejujurnya sangat absurd. Menurut para penganut teori ini, Elvis sekarang hidup sebagai seorang pendeta paruhbaya bernama Bob Joyce. Dan mereka pasti punya daftar panjang bukti untuk mendukung klaim itu, kan? Panjang sekali. Mereka merujuk pada saksi mata yang katanya melihat helikopter hitam tak bertanda melayang di atas properti Graceland tepat sebelum kematiannya diumumkan. Lalu, ada klaim mengejutkan dari seorang dokter. Dokter pribadinya? Kurang lebih begitu. Dokter ini menyatakan secara terbuka bahwa dia terus merawat Elvis secara medis selama 5 tahun setelah dia secara resmi dinyatakan meninggal. Luar biasa klaimnya. Belum lagi, mereka menganalisis jenazah di peti mati saat pemakaman terbuka dan mengklaim bahwa tubuh itu terlihat seperti patung lilin yang dibuat terlalu muda dan perbandingan fisik antara Elvis dan pendeta Bob Joyce hari ini. Gimana perbandingannya? Mereka mengklaim keduanya punya celah yang persis sama di antara gigi depan mereka dan jari kelingking yang bengkok dengan sudut yang sama. Nah, detail-detail anatomi kayak celah gigi dan jari kelingking ini berfungsi sebagai semacam jangkar kognitif. Jangkar kognitif? Maksudnya gimana? Ketika sebuah teori konspirasi menyertakan data fisik yang sangat mikroskopis kayak gitu, otak kita secara otomatis memberikan semacam kredit investigasi. Seolah-olah ini adalah kesimpulan ilmiah, bukan sekedar cocok logi visual belaka. Masuk akal. Tapi mari kita tabrak logika ini dengan realitas dasar manusia. Kalau saya adalah pria paling terkenal di planet bumi nih, yang sedang diburu oleh mafia dan berusaha lari dari kebangkrutan, kenapa saya harus menyamar menjadi seorang pendeta yang memimpin gereja? Iya, itu agak ironis memang. Kan, kenapa saya harus berdiri di altar setiap hari Minggu, memegang mikrofon, bernyanyi di depan ratusan jemaat, lalu difoto? Bukankah itu kebalikan mutlak dari konsep bersembunyi? Kalau saya mau memalsukan kematian, saya akan buka toko kelontong di pedalaman Alaska, bukan merilis rekaman khotbah. Logika pragmatis Anda memang benar, tapi Anda melupakan satu hal penting tentang mitologi selebritas. Para penganut teori ini kan tidak sedang memikirkan logistik perlindungan saksi. Terus apa yang mereka pikirkan? Mereka sedang mengonstruksi cerita penyelamatan. Kematian Elvis yang sendirian, di kamar mandi, dalam kondisi kesehatan yang sangat buruk, itu adalah sebuah akhir cerita yang terlalu menyedihkan dan banal untuk sesosok dewa budaya pop. Ah, iya juga ya. Terlalu menyedihkan. Trauma kolektif masyarakat tidak bisa menerima kenyataan bahwa sosok dengan karisma sebesar itu bisa tumbang oleh sesuatu yang sangat biasa kayak gagal jantung.
Jadi, mengubahnya menjadi pendeta adalah cara masyarakat untuk semacam merevisi naskah hidupnya menjadi sebuah kisah penebusan dosa. Tentu, menjadi pendeta berarti dia menemukan kedamaian, spiritualitas, dan yang terpenting, dia masih menggunakan suaranya untuk audiens. Itu adalah akhir yang membahagiakan yang dituntut oleh para penggemar, namun alam semesta menolaknya, jadi ya mereka mengarangnya sendiri. Gila ya. Kita benar-benar tidak bisa membiarkan ikon kita memiliki akhir yang rapuh layaknya manusia biasa. Tapi masalahnya nih, pergeseran realitas ini tidak berhenti pada tokoh-tokoh dari masa lalu aja. Kecemasan ini mulai menyerang masa kini ya? Banget. Kecemasan yang sama sekarang menyerang tokoh-tokoh yang masih hidup dan bernafas di depan mata kita. Mari kita bicara tentang komedian legendaris Jim Carrey. Ini adalah lompatan menarik dari romantisasi masa lalu ke paranoia masa kini. Tepat. Dalam video tersebut, diceritakan sebuah kegilaan internet yang pecah setelah Jim Carrey muncul di sebuah acara penghargaan bergengsi di Prancis pada awal tahun 2026. Penampilannya memicu gelombang teori bahwa pria di panggung itu bukanlah Jim Carrey yang asli. Melainkan sebuah klon. Ya, klon atau peniru. Bahan bakar utama yang bikin teori ini meledak tak terkendali adalah pengakuan dari seorang seniman efek khusus dan peniru selebritas bernama Alexis Stone. Di Instagram, Stone mengklaim dengan pede banget kalau dialah pria di Prancis tersebut, mengenakan topeng prostetik hiperrealistis untuk menyamar sebagai sang aktor. Meskipun sumber tersebut mencatat bahwa tidak ada bukti independen atau verifikasi atas klaim topeng prostetik itu kan? Nggak ada sama sekali. Tapi dampaknya terhadap persepsi publik sudah terlanjur destruktif. Dan jujur, saya benar-benar terheran-heran menonton bagian ini. Kenapa? Ya, mari kita berpikir ala orang Hollywood sebentar. Kita punya aktor komedi senior yang sudah cukup lama tidak tersorot kamera secara rutin. Lalu dia harus tampil di karpet merah internasional. Kenapa orang langsung lompat ke kesimpulan fiksi ilmiah kayak pemerintah mengkloning aktor ini? Karena penjelasan aslinya mungkin terlalu biasa. Benar. Penjelasan paling membosankan sekaligus paling nyata di Hollywood adalah botox. Seseorang menyuntikkan terlalu banyak botox ke wajahnya, ototnya jadi kaku, senyumnya ketarik secara tidak wajar. Ini ibarat melihat filter Instagram tapi di dunia nyata. Kenapa harus teori cloning coba? Pertanyaan krusial tuh, kenapa harus cloning? Jawabannya ada pada neurobiologi dasar kita. Pernahkah Anda mendengar tentang konsep Uncanny Valley atau lembah Uncanny? Saya sering mendengarnya sih, biasanya dalam konteks robotik. Kayak kalau sebuah robot dibuat terlalu mirip manusia, kita malah merasa jijik atau merinding gitu kan. Benar. Selama jutaan tahun, otak manusia berevolusi menjadi mesin pengenal wajah yang paling canggih di alam semesta. Kelangsungan hidup kita kan bergantung banget pada kemampuan mendeteksi mikroekspresi untuk mengetahui emosi atau niat orang lain. Oke, terus hubungannya sama Jim Carrey apa? Nah, ketika kita melihat wajah yang sangat kita kenal, apalagi aktor komedi yang karirnya dibangun dari kelenturan otot wajah, namun tiba-tiba mikroekspresinya tidak merespon secara alami karena prosedur kosmetik, otak primitif kita ngebunyiin alarm bahaya. Wow, jadi otak meresponsnya sebagai ancaman. Iya, sinyal yang dikirimkan otak bukan, oh, dia baru ke dokter kulit. Sinyal yang dikirimkan adalah, ini bukan manusia asli, ini tiruan, jauhi. Luar biasa. Jadi narasi cloning hanyalah rasionalisasi modern dari insting primitif kita yang sedang kebingungan mengenali wajah yang kaku. Tepat. Insting kita menolak wajah itu. Dan budaya internet masa kini kan menyediakan bahasa fiksi ilmiah untuk menamai penolakan tersebut. Terlebih lagi di era deepfake sekarang, kepercayaan dasar kita pada eksistensi fisik seseorang emang udah retak. Wah, retaknya kepercayaan pada apa yang bisa kita lihat dengan mata kita sendiri ternyata membawa kita ke teritori yang jauh lebih gila nih. Apalagi tuh? Jika kita tidak bisa mempercayai wajah di masa kini, sepertinya orang-orang mulai mempertanyakan alur waktu itu sendiri loh. Mari kita bedah teori penjelajah waktu keluarga Trump yang dibahas cukup panjang lebar dalam sumber kita. Oh ya, ini adalah salah satu konspirasi paling persisten karena dia bersandar pada kebetulan historis yang sangat langka. Ini benar-benar bikin kepala saya berputar. Teori ini berpendapat bahwa Donald Trump dan putranya Baron memiliki teknologi penjelajah waktu. Dan bukti yang disajikan video tersebut murni dari literatur sejarah lama. Seperti apa buktinya? Pertama, ada penemuan sketsa usang berusia 100 tahun, karya seorang seniman Prusia bernama Charles. Sketsa itu menggambar pria yang tampak sangat mirip dengan wajah khas keluarga Trump, berambut pirang,
dan sedang mengendari semacam perangkat terbang futuristik. Itu artefak yang sangat memancing rasa penasaran tentu saja. Lebih gilanya lagi, di perangkat terbang itu tertulis angka 45. Kita semua tahu Trump adalah Presiden Amerika Serikat ke-45. Dan kata Trump sendiri juga tertulis di sana. Aneh. Belum selesai sampai di situ. Potongan puzzle kedua berasal dari pergantian abad yang lalu, dari serangkaian buku karya penulis Amerika Ingersoll Lockwood, terbit sekitar tahun 1890-an. Buku fiksi. Ya, salah satu bukunya menceritakan petualangan surrealis anak laki-laki kaya raya bernama Baron Trump yang menjelajahi dunia bawah tanah dan dibimbing oleh seorang pria dewasa yang dipanggil Don. Nama-nama yang secara statistik sangat spesifik ya untuk berada dalam satu narasi fiksi abad ke-19. Persis. Dan ada buku lain dari penulis yang sama yang judulnya saja udah bikin merinding, The Last President. Buku itu berisi nubuat tentang kerusuhan besar yang terjadi di Fifth Avenue, New York, yang sekarang jadi lokasi Trump Tower, dan mencatat bahwa presiden dalam cerita tersebut memiliki anggota kabinet dengan nama belakang Pence. Kebetulan yang luar biasa tumpang tindih. Sebagai tambahan di era modern, penganut teori ini menunjuk fakta fisik bahwa Baron Trump saat ini memiliki tinggi tubuh yang mencengangkan mencapai 6 kaki 9 inci yang mereka klaim sebagai mutasi genetik akibat perjalanan lintas waktu. Mutasi. Ya, tapi sekali lagi ya untuk pendengar, kita tidak menilai aspek politik dari tokoh-tokoh ini. Kita murni membedah serangkaian literatur ini. Tentu. Dan penting untuk dicatat bahwa literatur tersebut adalah karya nyata yang memang ada di perpustakaan. Tantangannya bukan pada eksistensi dokumennya, tapi pada bagaimana otak kita meresponsnya. Ini demonstrasi murni dari fenomena yang disebut apofenia. Oke, saya butuh Anda menjabarkan apofenia ini tanpa terdengar seperti sedang membacakan buku teks nih. Apakah ini semacam kondisi medis? Sama sekali bukan medis. Anggap aja ini semacam kecacatan desain dari evolusi kecerdasan kita. Pernah nggak Anda berbaring di rumput, menatap awan, terus dengan sangat jelas melihat bentuk kepala naga atau wajah seseorang? Sering banget. Nah, awan itu kan hanyalah uap air acak yang tertiup angin, tapi otak Anda menjahit bentuk-bentuk acak itu menjadi pola yang Anda kenal. Itulah apofenia. Kecenderungan kompulsif kita untuk mencari makna dalam tumpukan kebetulan. Jadi maksudnya otak kita memaksakan pola. Iya, sejarah manusia berisi miliaran nama, buku dan sketsa. Secara matematis, akan selalu ada anomali di mana nama Baron, Don, dan Pence muncul bersamaan di satu titik sejarah. Jadi karena otak kita benci ketidakpastian, kita semacam melihat naga di dalam teks-teks sejarah abad ke-19 ini. Dan karena algoritma media sosial terus nyuapin kita video yang memperkuat pola itu, naganya pelan-pelan terasa kayak fakta sejarah. Metafora awan dan naga itu pas banget. Kita lebih suka meyakini narasi fiksi ilmiah yang luar biasa tentang perjalanan waktu daripada menelan pil pahit realitas bahwa alam semesta ini penuh dengan kebetulan acak yang sama sekali tidak memiliki makna kosmik. Ngomong-ngomong soal alam semesta yang acak dan tidak peduli pada kita, mari kita bawa narasi manipulasi ini kembali ke sesuatu yang sangat membumi. Sesuatu yang sangat menjengkelkan dalam skala keseharian. Saya tahu kemana arah pembicaraan ini. Mari kembali ke area parkir Trader Joe's yang saya singgung di awal tadi. Dari manipulasi ruang waktu ke manipulasi tata letak aspal ya. Saya suka transisi ini. Sumber kita membahas keluhan universal yang tiba-tiba bermutasi jadi teori konspirasi viral loh. Teori ini menuduh korporasi swalayan Trader Joe's dengan sengaja dan penuh perhitungan merancang lahan parkir toko mereka jadi sangat sempit. Untuk tujuan apa katanya? Untuk menciptakan sebuah teater psikologis. Tujuannya menciptakan ilusi kelangkaan dan permintaan yang meledak. Teorinya berbunyi gini, ketika Anda berhasil dapat satu tempat parkir setelah berebut dengan 3 mobil lain, adrenalin Anda naik. Dan itu mempengaruhi cara belanja. Banget. Anda masuk ke toko dengan perasaan, saya udah menderita, saya udah menang perang parkir ini, saya nggak boleh keluar cuma bawa sekotak susu. Saya harus borong semuanya. Tentu saja perusahaan pasti memberikan sanggahan resmi soal ini kan? Ya, bantahan perusahaannya sih sangat membosankan. Mereka bilang itu murni strategi bisnis properti, cari tanah kecil di area padat, biar sewa murah jadi harga barang terjangkau. Sangat pragmatis. Tapi secara personal nih, saya agak berpihak pada skeptisisme pembawa acara di video tersebut. Kalau saya melihat lahan parkir yang penuh sesak dan macet, saya tidak akan merasa kayak pemenang perang loh. Saya bakal langsung nyalain lampu sein, muter balik, dan pulang. Logika bahwa membuat pelanggan marah akan ningkatin penjualan rasanya aneh banget. Kalau kita melihatnya dari kacamata kemudahan akses konvensional, Anda benar.
konsumen pasti lari. Tetapi mari kita gali mekanisme ekonomi perilaku di sini. Ada yang namanya scarcity mindset atau pola pikir kelangkaan. Maksudnya gimana tuh? Di alam bawah sadar kelompok konsumen tertentu, rintangan itu sendiri adalah bagian dari nilai produk. Jika Anda bisa dapetin barang dengan mudah di mana aja, nilainya turun. Tapi kalau Anda harus antre panjang atau berdesakan di parkiran, barang yang Anda beli walaupun cuma sebotol saus organik, tiba-tiba terasa seperti piala eksklusif. Wah, jadi secara tidak sengaja, tata letak kota yang buruk telah menciptakan gamifikasi dalam berbelanja bahan makanan. Dan alih-alih menyalahkan ukuran tanah, konsumen malah memproyeksikan niat jahat tingkat tinggi ke direktur perusahaan. Proyeksi adalah kata kuncinya di sini. Merasa bahwa kesulitan sehari-hari kita itu bagian dari rencana besar seseorang, bahkan juga itu rencana jahat, memberikan semacam struktur pada penderitaan kita. Penderitaan tanpa alasan kan jauh lebih sulit ditanggung. Nah, proyeksi tentang kekuatan rahasia yang mengendalikan lingkungan kita itu mencapai puncaknya pada teori terakhir, yang menurut saya ini yang paling gila dari semuanya. Kita tidak lagi ngomongin manipulasi area parkir. Kita berurusan dengan hilangnya gaya gravitasi bumi. Teori kiamat berskala planet. Ya, menurut rincian di video Joe Santagato, internet dilanda kepanikan viral oleh klaim bahwa pada tanggal 12 Agustus, bertepatan dengan momen gerhana matahari total, bumi akan kehilangan gaya gravitasinya selama tepat 7 detik. 7 detik yang sangat presisi. Katanya bakal melayang tanpa daya ke udara terbuka, lalu setelah 7 detik akan terhempas kembali dengan kekuatan penuh ke permukaan. Sumber tersebut mengutip perkiraan korban jiwa yang sangat mengerikan, sekitar 40 juta orang diramalkan tewas seketika. Sebuah spesifikasi yang luar biasa presisi untuk sebuah teori kiamat ya. Angka, tanggal, dan durasi. Itulah yang bikin viral. Para pencetusnya melembar dokumen-dokumen yang seolah-olah bocor dari dalam, seperti Project Anchor milik NASA, dengan klaim anggaran spesifik sebesar 89 miliar dolar yang konon disiapkan untuk menanggulangi krisis ini. Mereka bawa-bawa NASA juga. Iya, bahkan ada tuduhan geopolitik loh, menunjuk pada fasilitas nyata di Cina, sebuah simulator gravitasi rendah yang diresmikan tahun 2022 yang dijuluki bulan buatan. Teori itu mengeklaim bahwa mesin di Cina inilah pemicu hilangnya gravitasi global. Menarik. NASA merilis pernyataan tegas bahwa gravitasi adalah fungsi dari massa bumi dan tidak mungkin dimatikan seperti aliran listrik. Namun, fakta fisika dasar itu sama sekali diabaikan oleh para penganut teori ini. Fakta sains hampir selalu ditolak karena fakta tidak menjawab kecemasan emosional yang justru menjadi akar dari teori ini. Pertanyaan yang terus mengganggu saya dan ini juga dibahas dengan humor gelap di video tersebut adalah tentang insting bertahan hidup kita. Kenapa ada jutaan orang yang begitu gigih berdebat mati-matian secara online untuk membuktikan kebenaran fenomena yang pada akhirnya bakal bikin mereka terhempas dan mati terbanting? Buat apa membela kebenaran yang akan membunuh Anda hari Selasa depan, coba? Keduarannya memang sangat berlawanan dengan intuisi kan? Tapi mari kita bedah arsitektur ketakutan manusia. Alam semesta nyata yang kita tinggali ini sangat acak dan berbahaya. Sebuah asteroid raksasa bisa menghantam bumi kapan saja, sebuah patogen bisa menghentikan seluruh peradaban, kita udah lihat itu terjadi. Benar. Menyadari bahwa eksistensi kita bergantung semata pada keberuntungan di tengah kosmos yang dingin ini adalah sebuah horor yang sangat sulit ditanggung oleh kesadaran sehari-hari kita. Saya mulai mengerti arah pemikiran Anda. Jadi sebuah kiamat yang dijadwalkan itu entah bagaimana terasa lebih baik. Jauh lebih baik bagi pikiran bawah sadar. Coba perhatikan elemen teori gravitasi ini. Ia punya tanggal spesifik, yaitu 12 Agustus, ia punya tersangka jelas, mesin bulan buatan Cina, dan ia punya prototol penanganan rahasia, Project Anchor NASA, senilai 89 miliar dolar. Semuanya tertata rapi ya. Persis, dalam skenario ini dunia mungkin hancur, tapi setidaknya kiamat ini dikelola oleh seseorang. Manusia jauh lebih rela hidup di dunia yang dikendalikan oleh elit jahat yang ingin menghancurkan mereka daripada hidup di dunia di mana tidak ada satupun orang yang pegang kendali. Menyedihkan ya, tapi ironisnya sangat masuk akal. Untuk Anda pendengar yang telah menyelami kegilaan ini bersama kami, ada satu kesimpulan besar yang harus kita tarik dari pembedahan sumber hari ini. Kita mengarungi era informasi yang berputar bak angin puting beliung. Data, fakta, fiksi, dan ketakutan bertabrakan terus di layar ponsel kita. Tanpa henti.
Dalam kelelahan digital itu, gampang banget buat otak kita tergelincir dari sikap skeptis yang tajam menjadi paranoia yang melumpuhkan. Mengetahui batas antara kebetulan, seperti nama buku usang atau wajah kaku seorang selebritas, dan konspirasi manipulatif adalah satu-satunya pelampung kewarasan yang kita miliki saat ini. Dan kewarasan itu menuntut kita untuk berani duduk diam bersama ketidakpastian loh. Ketika kita paham mengapa otak kita begitu menggila mencari pola saat kita merasa kehilangan, kita bisa menekan jeda sebelum percaya, kita bisa membedah rasa takut kita sendiri sebelum nyebarin ketakutan itu ke orang lain. Sangat setuju. Dan sebelum kita tutup, saya ingin menanamkan satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan sendiri nanti. Bayangkan 100 tahun dari sekarang nih, seorang sejarawan mencoba mempelajari budaya manusia di dekade 2020-an. Namun secara tidak sengaja, satu-satunya catatan yang bertahan hanyalah tumpukan teori konspirasi yang baru aja kita bahas ini. Apa coba kesimpulan sejarawan itu tentang masyarakat kita? Waduh, itu sudut pandang eksperimen pikiran yang luar biasa muram sih. Saya sangat yakin mereka tidak akan menulis bahwa kita adalah generasi yang bodoh. Sama sekali tidak. Mereka akan menulis bahwa kita adalah generasi yang sangat kesepian, terisolasi, dan sangat kewalahan oleh dunia yang berputar terlalu cepat. Setuju. Generasi yang saking ketakutannya pada kekacauan kosmik, rela membuang waktu dan energi untuk percaya bahwa ada kelompok elit rahasia yang dengan teliti mengendalikan tempat parkir swalayan dan menyembunyikan penyanyi rock di gereja. Karena alternatifnya, kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang menyetir dunia ini adalah teror yang terlalu nyata untuk dihadapi. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita berikutnya. Tetaplah skeptis dan tetaplah penasaran.